Pernahkah Anda menonton film Armageddon? Film yang dibintangi aktor laga Bruce Willis itu mengisahkan tentang bongkahan meteor sebesar gunung bergerak cepat menuju bumi. Untuk mencegah jatuhnya meteor itu sampai ke bumi, maka dikirimlah utusan atau Mesias berupa pesawat ular angkasa yang mampu menghancurkan meteor tersebut sehingga tercegah masuk atmosfer bumi. Benarkah hal tersebut? Menurut Wisnu Sangsongko dalam bukunya Peperangan Akhir Zaman menurut Al-Quran, Hadis, Taurat, dan Injil, apa yang digambarkan di film buatan Hollywood itu sangat jauh dari apa yang dimaksud dengan Armageddon. Peristiwa jatuhnya meteor ke bumi hanyalah salah satu episode dalam Armageddon. Lantas apa hakikat sebenarnya tentang Armageddon yang di dunia barat telah menjadi wacana penting? Di barat, Armageddon atau perang akhir zaman menjadi tema sentral, baik di kalangan Kristen maupun Yahudi, dari rakyat biasa sampai presiden. Orang Nasrani menganggap kemenangan akhir berada di pihaknya, begitu juga orang Yahudi atau Israel. Lantas bagaimana dengan umat Islam? Apakah hanya akan menjadi bulan-bulanan orang Kristen dan Yahudi atau Israel? Atau justru mampu mengalahkan mereka semua dan menciptakan tatanan dunia baru yang adil dan sejahtera? Pendeknya, apakah umat Islam akan menjadi pecundang atau berhasil keluar sebagai pemenang? Menurut Wisnu Sangsongko, Armageddon adalah nama sebuah gunung di Palestina atau Israel. Arti Armageddon berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ar berarti gunung dan Mageddon berarti Magido, adalah nama kota kuno di Israel sebelah utara. Kota Magido terletak di pegunungan Samaria yang membentang dari Magido utara sampai ke Herbon di selatan. Armageddon adalah peristiwa besar di akhir zaman, yaitu perang dunia besar di akhir zaman yang dimulai dari Magido. Nabi Muhammad SAW menyebut peperangan akhir zaman ini sebagai Al-Mahkam Al-Kubro, salah satu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan area penambahan kuasa Allah untuk membungkam kesombongan orang-orang kafir, ungkapnya. Hakikat Armageddon adalah penghancuran atau kesombongan, terutama kesombongan orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka sombong atau merasa bangga dengan kecanggihan senjata, bangga dengan kekuatan tentara yang semuanya itu tidak ada artinya dalam Armageddon. Segala senjata dan banyaknya tentara tidak berarti di medan Armageddon. Armageddon adalah area penampakan Qudratullah atau kuasa Allah. Peperangan Armageddon mempunyai rentang waktu yang lama. Peperangan tersebut menyeret semua negara dalam dua poros, yaitu poros kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal dan poros kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi bersama Isa Al-Masih. Lalu siapakah yang akan hancur dan siapakah yang akan menang? Ia memprediksi peristiwa Armageddon sudah tidak akan lama lagi. Hitungan mundur sudah dimulai karena tanda-tandanya sudah nampak. Dari beberapa sumber atau literatur, terdapat beberapa tanda sebagai isyarat dekatnya Armageddon. Yang pertama, kembalinya atau mengumpulnya Bani Israel atau Yahudi ke tanah Palestina. Yang kedua, memuncaknya kedurhakaan Israel dengan Ariel yang menjadi pemimpinnya. Yang ketiga, munculnya gerakan Intifada atau gerakan aksi lempar batu oleh anak-anak Palestina kepada Israel. Yang keempat, munculnya Imam Mahdi untuk menghentikan kedurhakaan Israel. Tiga yang disebutkan pertama saat ini sudah terjadi. Israel dengan segala kelicikan, kejahatan, dan kebengisannya tiap hari memusuhi dan memerangi rakyat Palestina.
dan menghalangi berdirinya negara Palestina. Anak-anak dan remaja Palestina yang gagah berani melawan persenjataan canggih Israel hanya dengan batu dan ketapel. Kejahatan dan persengkongkolan Israel tidak hanya dituju kepada bangsa Palestina, melainkan juga bangsa-bangsa lain di dunia dengan membonceng Amerika Serikat. Salah satu negara yang selama ini selalu menjadi incaran mereka adalah Irak. Adapun kronologi Armageddon berdasarkan hadis sebagai berikut. Irak dan Syam diboikot oleh kaum Rum, Amerika Serikat dan Eropa. Konflik di Jazirah Arab dan munculnya Al-Mahdi. Perang Libanon menjadi pintu pembuka Armageddon, serta Perang Amak dan Dabik. Salah satu nubuat yang menakjubkan yang akan terjadi pada akhir zaman adalah Al-Mahkom Al-Kubro, sebuah pertempuran paling mendebarkan antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan komando Romawi Bani Asfar. Karena peperangan itu menggambarkan sosok prajurit-prajurit perkasa dari masing-masing kubu. Kedua belah pihak tidak lagi menggunakan senjata berat, meriam, senapan otomatis, atau peralatan elektronik modern lainnya. Hanya pedang, tombak, panah, kuda, dan peralatan manual benar-benar kembali ke zaman unta. Abad kegelapan yang tidak pernah dibayangkan oleh umat manusia saat ini, dan cukup yang mengejutkan bahwa manusia seluruh dunia juga akan mengalami hal yang serupa. Kembali ke abad kegelapan, tanpa listrik dan penerangan, tanpa mesin dan alat-alat elektronik, tanpa mobil dan pesawat, mirip sebagaimana manusia-manusia gunung di zaman silam. Sisi lain yang menakjubkan dari diskusi tentang Al-Mahkom Al-Kubro adalah lantaran ia terjadi di Suriah, sebuah negeri yang merupakan bagian dari bumi Syam. Nama yang barangkali sudah tidak tercantum dalam peta dunia. Namun negeri itu kini tengah menjadi kawasan yang paling panas dalam percaturan politik global. Seluruh dunia kini tengah mengarah pandangannya ke negeri yang kini tengah terkoyak. Suriah adalah salah satu wilayah di Timur Tengah yang tidak luput dari hempasan angin revolusi Arab. Bukan semata karena ia terkena imbasnya, namun proses masuknya badai Arab Spring itu sangat berbeda dibanding dengan negara-negara Arab lainnya. Kuantitas dan kualitas kerusakan dan korban yang timbul sangat berbeda dibanding yang lain. Pengaruh dan daya tarik revolusi ini menyedot para kombatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya personal atau kelompok, melainkan juga negara-negara dunia. Maka tak heran jika banyak asumsi dan analisa yang terus bermunculan terkait masa depan Suriah. Bumi yang menjadi medan dakwah, hijrah, dan hijat para nabi dan rasul itu kini telah menjadi pusat perhatian dunia. Dan pastinya ada hal yang menarik yang perlu mendapatkan ruang untuk merenung. Mengapa revolusi Suriah menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslimin?